Minggu jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Senang bisa berjumpa lagi bersama Bapak Ibu Saudara di rumah Tuhan di tempat ini. Mari saya ajak kita semua untuk mengambil tempat yang ada di depan sini. Dan sebelum kita memuliakan Tuhan, mari kita berikan salam di sebelah kanan kiri kita. Ucapkan selamat hari Minggu, ucapkan berkat. Bahwa kita percaya kasih Tuhan ada selalu bagi kita senantiasa. Yes. Oke. Sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, izinkan saya membagikan firman Tuhan yang berkata bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, terus berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dikatakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Kita percaya bahwa jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Ketika kita bersama-sama bersekutu, menyembah Tuhan, mari betul-betul hati kita tertuju kepada Yesus. Mari kita berdoa, Tuhan kami bersyukur, berterima kasih untuk hari yang baru, untuk kasih yang baru yang kami rasakan setiap harinya Tuhan. Biarlah kami terus menyatakan kebesaran Engkau, biarlah kami terus menyatakan kemuliaan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah mata kami tertuju kepada kemuliaan dan kebenaran Engkau. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami pada saat ini. Berkati hati kami. Persiapkan hati kami Tuhan untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus yang siap memuliakan Tuhan, katakan amin. Amin. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Thank you Jesus. Come on. Oh
aku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Bila Kau di sisi kami Tuhan, Bila Kau di sisiku, pada siapa kami takut? siapa ku Yes takut, Lord. karena Kaulah perisai. Bila Kau di sisiku, Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. bila Kau Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu, Yesus, Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam besar di dalam besar di dalam Yes Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan Engkau besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bahwa tidak ada hal yang memisahkan kami dari kasih Engkau. Tidak ada satu hal pun Tuhan yang dapat memisahkan kasih Engkau dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Karena kami percaya Engkau Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ya Allah, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. What gift of grace is Jesus my
follow Jesus, for He has said that He will bring me home, and day by day I know He will renew me until I stand with joy before, with every breath, with every breath I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. Day by day I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hope, to this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Thee. When the race is completed, yes, till my lips shall repeat, Lord, to this I hope. Come on, church, let's sing. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Thee. When the race is complete, till my lips shall repeat, yet not I, but who Christ in me. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Thee. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hope, to this I hope, my hope is only Jesus. All the When the race is complete, When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I,
kasih Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu Tuhan, rahmat-Mu selalu berlimpah bagi kami. Terima kasih untuk setiap hal yang baik yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah datang bagi kami. Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. This is God's heart, but kami tahu Tuhan ini hati-Mu Tuhan, bahwa Engkau menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Karena itu, Ia bangkit, Ia datang hendak menyayangi kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dan kami adalah orang-orang yang berbahagia Tuhan. Karena kami melihat bahwa Engkau telah menunjukkan kasih-Mu, menyatakan rahmat-Mu bagi kami. Engkau menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Bahwa Engkau tidak memberikan kepada kami hukuman yang setimpal dengan kesalahan kami. Tetapi hukuman itu Engkau berikan kepada Yesus Kristus. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami yang menanti-nantikan Engkau. Bahwa sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, gereja Tuhan, hai gereja Tuhan, Engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab, Tuhan, kami percaya kepada janji-Mu bahwa kami tidak akan selamanya menangis. Kami akan mendengar bahwa Engkau menjawab setiap teriakan kami. Kami akan melihat bahwa Engkau akan datang membawa perdamaian bagi kami. Perdamaian bagi kami dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Engkau akan menjawab doa kami. Engkau akan menjawab setiap seruan kami. Engkau adalah Allah yang adil. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Thank you Lord, thank you Lord. Dan hari ini Tuhan, kami memberkati setiap anak-anak kami. Kami sungguh percaya mereka adalah generasi yang telah Engkau pilih. Generasi yang pada waktunya mereka akan mengambil alih. Tuhan, kami berdoa biar roh-Mu semakin bertumbuh besar dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya mereka adalah generasi masa depan. Mereka lewat mulut mereka akan membungkam setiap siasat dari si jahat. Karena kebenaran Tuhan tinggal di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa mereka akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan segenap kekuatan mereka, dengan segenap jiwa mereka. Dan kami sungguh percaya Tuhan, roh mereka akan bertumbuh besar dan mereka akan mampu membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah dan mereka akan memilih itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan seperti anak panah di tangan para pahlawan, kami sedang mempersiapkan mereka. Dan pada waktunya mereka akan dilesatkan sampai kepada tujuan yang telah Tuhan siapkan buat mereka. Terima kasih Tuhan, sungguh masa depan mereka ada. Sungguh masa depan mereka tidak akan hilang karena mereka ada di dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini mereka akan belajar kebenaran firman-Mu. Berikan mereka ketaatan, berikan mereka obedience. Let them be focused, biar mereka tetap fokus kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan berikan mereka kemampuan bahkan untuk mentaati kebenaran yang mereka belajar hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap guru-guru mereka yang akan mengajar pada hari ini. Ada roh yang gagah perkasa yang akan mengajar anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kemuliaan hanya bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kids, you may go to your class. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih. Have fun, kids. Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara.
Baik, Bapak Ibu Saudara, kita telah menghormati Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Kita akan menghormati Tuhan lewat persembahan kita. Dan firman Tuhan berkata, Allahku, Filipi 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman ini tidak berdiri dengan sendirinya. Sebelumnya firman ini berkata bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita, but before, karena kita telah memberkati jemaat Tuhan lewat persembahan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia, untuk setiap berkat yang telah Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bahwa firman-Mu berkata bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami memberi di rumah Tuhan, kami sungguh percaya Engkau akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau akan memberkati setiap pekerjaan tangan kami, memberkati studi kami, memberkati setiap usaha kami. Kami sungguh percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau akan memberkati apapun yang kami perbuat, dan kami akan berikan itu Tuhan, hasilnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di rumah Tuhan, karena kami sungguh percaya siapa Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, gereja ini, dari tempat ini, kita tidak akan pernah berhenti untuk memperdengarkan, untuk menyatakan misi dari gereja ini. Misi dari gereja, misi dari kita semua. We do exist, bahwa kita ada, gereja ini ada untuk satu hal, yaitu untuk menghormati Tuhan. Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Kita menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus. Gereja dan pelayanan kampus yang seperti apa? Gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, yang diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial. Di mana kita melakukannya? Di setiap bangsa. Amin. Dan untuk itu, untuk mendukung pernyataan misi ini, kita memiliki nilai-nilai yang akan kita lakukan setiap hari. Nilai yang pertama yaitu lordship. Kita memiliki nilai ketuhanan, bahwa kita percaya, bahwa kita menghargai dasar dari pertumbuhan setiap orang percaya. Bahwa dasar dari setiap orang percaya yaitu ketuhanan kepada Yesus Kristus. Bahwa setiap orang harus tunduk sepenuhnya pada ketuhanan Yesus Kristus. Dan kita memiliki nilai evangelism, nilai penginjilan. Bahwa kita menghargai orang terhilang. Bahwa kita membangun gereja dengan menginjil, bukan dengan membangun kekayaan. Kita membangun gereja dengan menginjil, dengan memberikan kabar baik, memberitakan kabar baik tentang Kristus kepada setiap orang. Dan selanjutnya kita memiliki nilai discipleship, pemuritan. Kita menghargai pertumbuhan rohani dari setiap orang. Bahwa setiap orang perlu untuk bertumbuh untuk menjadi apa? Menjadi murid. Amin. Dan selanjutnya kita memiliki nilai leadership, kepemimpinan. Bahwa kita menghargai pengembangan kepemimpinan setiap orang. Bahwa setiap orang di tempat ini akan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan karunia dan talentanya. Amin. Dan selanjutnya kita memiliki nilai family, keluarga. Bahwa kita menghargai hubungan jangka panjang. Hubungan jangka panjang berarti apa? Bahwa kita tidak akan mengorbankan keluarga kita. Kita tidak akan mengorbankan hubungan kita satu sama lain demi kesuksesan pelayanan. Amin. Baik Bapak Ibu, ada beberapa informasi pengumuman untuk kita semua sepanjang minggu ini, bahkan sampai dengan minggu ke depan. Yang pertama, bahwa kita akan selalu mendorong bagi setiap Bapak Ibu untuk terhubung di dalam life group. Bahwa setiap orang perlu bertumbuh, terhubung dalam life group agar setiap orang tidak hidup sendiri. Amen. Bahwa dalam life group itu ada life group keluarga, ada life group single profesional, dan ada life group pelajar. Untuk informasi selanjutnya tentang life group, mengenai pertemuan life group, Bapak Ibu Saudara akan dihubungi oleh pemimpin-pemimpin life group. Dan ingin informasi lebih lanjut tentang life group ini, bisa menghubungi saya
ataupun menghubungi staf gereja adalah Saudara Brian, ada Saudara Yulia dan Saudari Tina. Oke. Dan selanjutnya Every Nation Campus Manado Student Center. So good news, Student Center sudah dibuka dari tahun kemarin dan dibuka kembali tahun ini, dan kami mengajak setiap jemaat untuk mendukung pelayanan Student Center ini. Bahwa pelayanan Student Center ini merupakan satu sarana penjangkauan, tools penjangkauan bagi setiap anak muda, bagi setiap pelajar. Bahwa kami mengajak setiap jemaat untuk mendukung pelayanan Student Center dengan ada beberapa, di mana Student Center ini dibuka semacam ada pertemuan di situ, bahwa para pelajar akan berkumpul, dan ketika pelajar berkumpul mereka membutuhkan semacam snacks, okay? Dan Bapak Ibu Saudara bisa mendukung dalam hal ini, dan ada beberapa kebutuhan dalam Student Center. Ada kebutuhannya, Saudara Bro? Nah, itu ada list kebutuhan pelayanan INC Student Center, ada kopi, teh, susu, saset, apapun itu, Saudara bisa lihat di situ. Oke, jika Saudara ingin mendukung pelayanan ini lewat penyediaan kebutuhan di pelayanan Student Center, Bapak Ibu Saudara bisa menyediakan itu, ataupun kalau misalnya jika Bapak Ibu Saudara waduh saya tidak punya waktu untuk membeli ini, untuk beli itu dan membawanya ke gereja, Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya dalam bentuk uang, bisa secara tunai, secara langsung ke Saudara Brian, ataupun melalui transfer ke Saudara Brian. Oke. Dan informasi selanjutnya, informasi selanjutnya sepanjang minggu ini dan akan sampai minggu ke depan, bahwa mulai dari tanggal 7 sampai dengan 14 Maret nanti kita akan dilayani oleh Pastor Yesi Karawan bersama keluarga. Mereka akan datang, Pastor Yesi, Ibu Neni dan anak-anak, mereka akan melayani kita sepanjang 1 minggu di Manado ini. Dan ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang Pastor Yesi bersama dengan keluarga melayani kita di tempat ini. Yang pertama, pada hari Jumat nanti pada tanggal 8 Maret 2024 jam 6:30 malam di tempat ini akan ada prophetic training. Akan ada pelatihan bahkan pengajaran tentang pelayanan nubuatan, pelayanan profetik. Dan kegiatan ini dibuka bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang ingin mengenal dan ingin mengembangkan karunia pelayanan profetik. Pelayanan profetik ini sebenarnya ini akan sangat menolong, sangat membantu bagi setiap kita yang akan melayani orang, bahkan akan berdoa untuk orang-orang. Oke? Jadi saudara, kita mengajak bagi Bapak Ibu Saudara untuk kita ambil bagian dalam kegiatan pengajaran dan pelayanan pelatihan profetik, pelatihan nubuatan, karena ini akan menolong kita, membantu kita saat kita juga melayani orang lain. Amin. Bertempat di tempat ini hari Jumat tanggal 8 Maret jam 6:30 malam. Oke. Dan agenda selanjutnya sepanjang Pastor Yesi dan keluarga berada di sini pada hari Senin tanggal 11 Maret. Oke, itu bukan hari kerja ya, itu hari libur. Jadi hari libur, kenapa kita selenggarakan hari Senin? Karena besoknya juga libur. Hari Selasa juga libur. Jadi selenggarakan hari Senin karena besoknya juga libur. Hari Senin dan Selasa libur. Hari Senin tanggal 11 Maret tahun 2024 jam 5:30. Jam 5:30 sore bertempat di tempat ini akan ada seminar keluarga dengan tema cara mendidik anak. Siapa pesertanya? Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak, yang sudah menikah, dan para single profesional yang ready to get married. Yang siap untuk menikah. Bahkan jika saudara yang rindu untuk mengetahui cara mendidik anak, Bapak Ibu Saudara bisa datang. Dan seminar ini juga dibuka jika Bapak Ibu Saudara ingin mengundang kerabat atau keluarga yang ingin datang, yang ingin tahu bagaimana cara mendidik anak. Oke? Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 jam 5:30 sore di tempat ini ada seminar keluarga. Oke? Dan informasi selanjutnya, Every Nation Campus Indonesia Generation Conference 2024.
bahwa pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juli 2024 akan ada conference Every Nation Campus Indonesia. Dan untuk conference ini registrasinya telah dimulai hari ini, telah dibuka hari ini pada tanggal 3 Maret dan saudara-saudara kampus yang saudara-saudara pelajar, mahasiswa dan saudara-saudara juga yang rindu untuk melayani di dalam Every Nation Campus, pendaftaran untuk conference ini sudah dibuka. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperkuat iman dan menyatukan misi dalam conference ini. Dan konferensi ini ditujukan namun tidak terbatas kepada peserta mulai dari remaja, mahasiswa kampus hingga profesional muda ataupun bagi saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan Every Nation Campus. Biaya registrasinya yaitu 300.000 per orang dan khusus bulan Maret ada promo untuk 3 orang 600.000. Jadi daftarnya 3 orang. Dan so far informasi dari saudara Brian sudah ada 9 orang yang sudah registrasi dan masih menunggu, it's counting down, masih terus menunggu, masih akan terus bertambah. Kita upayakan kelipatan 3 supaya bisa dapat promo 600.000. Oke? Demikian informasi untuk kita semua sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini bahkan sampai dengan beberapa hari dalam minggu ke depan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran dan hidup kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Leopold. Terima kasih, Van. Selamat pagi. Bagaimana keadaan Bapak, Ibu, Saudara di pagi hari ini? Mengapa kita luar biasa? Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Dan itulah membuat kita akan tetap kuat, akan tetap bergairah di dalam keadaan situasi datang dalam kehidupan kita. Karena Allah kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang memegang kita dengan tangan kanannya. Tangan kanan yang gagah perkasa. Tangan kanan yang sanggup menghalau setiap badai yang datang dalam kehidupan kita. Sebab Dia Tuhan atas segala badai datang dalam kehidupan kita. Dan inilah membuat kita merasa aman di dalam kita menjalani kehidupan kita. Amin. Di bulan ini kita masuk dalam seri yang baru. Seri di mana yang akan memberi kita rasa aman, rasa percaya diri. Yang sudah tertera di dalam di slide. Selama 1 bulan ini kita akan berbicara tentang Injil Roma. Kitab Roma ini ditulis oleh seorang yang latar belakang bahwa ia orang yang ditakuti, khususnya bagi orang-orang pengikut Kristus. Kalau dengar nama Saulus, maka mereka akan bergetar. Mereka akan menjadi takut. Karena dia mendapat mandat untuk menangkap pengikut Kristus. Bahkan dia mendapat mandat untuk membunuh. Lewat seri pada bulan ini kita akan belajar bagaimana hidup yang telah diubahkan. Bagaimana hidup yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. The gospel is first. Injil yang dinyatakan,
Injil yang diekspresikan di dalam kehidupan kita. Injil yang akan terlihat pada waktu kita bekerja, pada waktu kita studi, belajar, akan terlihat, akan terpancar. Apa sesungguhnya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kita. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Dan kita akan belajar firman Tuhan yang sudah tertera di slide. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Roma ayat 1 sampai 8. Ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau yang ditinggikan di tempat ini. Hanya Engkau yang akan dibicarakan di tempat ini Tuhan. Apa yang Engkau sudah kerjakan atas kehidupan kami. Karya keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan ajarilah kami Tuhan. Untuk lebih memahami akan apa maksud tujuan keselamatan Engkau berikan kepada kami. Dan hamba berdoa di pagi ini Tuhan. Urapi tanah hati kami sehingga firman-Mu jatuh di hati, di tanah hati kami. Dan firman itu akan tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan yang kami jalani ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Paulus memulai, bahkan membawa kita kepada kemurahan Tuhan.
apa kemurahan Tuhan. Sehingga Paulus memulai firman-Nya. Dia memperlihatkan demi kemurahan Allah. Dahulu dia tidak layak untuk diampuni. Dahulu ia pembuat kejahatan. Dahulu ia membenci akan Kristus. Dahulu ia ini orang yang paling hina di antara yang paling hina. Tetapi demi kemurahan Allah, maka Allah tidak melihat itu sebagai sesuatu yang perlu mendapatkan kemurahan Tuhan kepada Paulus. Demikian juga kepada kita. Kemurahan Tuhan tidak tergantung berapa baiknya hidup kita. Kemurahan Tuhan, Tuhan tidak melihat betapa beroboknya, betapa ketidaktaatannya. Tetapi Tuhan melihat bahwa kita makhluk, kita umat yang perlu ditolong. Bahkan sekalipun nyawanya itu bukan menjadi satu halangan untuk Tuhan berikan kemurahan Tuhan. Karena kita pribadi yang pribadi yang paling spesial, pribadi yang berharga di matanya. Sehingga sekalipun nyawanya itu bukan menjadi satu penghalang untuk Tuhan berikan kepada kita. Dan Paulus berbicara demi kemurahan Allah. Karena pentingnya di dalam kehidupan yang kita jalani untuk kita selalu melihat kemurahan Tuhan. Seharusnya kita tergantung di atas kayu salib. Tetapi demi kemurahan Tuhan, Ia menggantikan kita. Dia tergantung. Ia disakiti. Tetapi itu bukan membuat kasih-Nya berubah di dalam hidup kita. Kasih Tuhan begitu tulus, kasih Tuhan begitu murni. Kasih Tuhan tidak melihat betapa kita hidup benar atau kita hidup tidak taat. Karena kasih Tuhan di bulan Februari kita belajar bagaimana kasih yang berbeda. Kasih itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kasih yang berbeda dari kasih dunia yang kita lihat, yang kita alami. Tetapi kasih Tuhan membuat perbedaan sehingga kita dilayakkan. Paulus mengingatkan bagaimana untuk kita merespon kasih itu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Di ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari kemurahan Allah atau kemurahannya, Allah mengurniakan keselamatan dan panggilan untuk hidup di dalamnya.
mengaruniakan keselamatan dan panggilan untuk hidup di dalamnya. Dan apa yang Tuhan inginkan untuk kita mengerjakan keselamatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Dimulai diberitakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh cara pikir kita. Karena pikiran ini akan selalu menghalangi untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan akan apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kita. Dimulai kita berubah oleh cara pikir kita. Kalau kita tidak berubah dalam cara pikir kita, maka akan selalu timbul pertanyaan, apakah betul kita ini sudah diampuni? Apakah betul kita ini dilayakkan Tuhan? Apakah betul kita ini bahwa keselamatan itu sudah ada? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Diingatkan untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka kita jangan menjadi seperti caranya dunia. Tetapi kita harus berubah di dalam kehidupan kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kehendak Allah. Di sini kehendak Allah. Tidak ada cara lain. Kehendak Allah ada di sini. Ada di dalam Alkitab. Dan kita akan memahami. Dan kita akan mengerti. Kehendak Tuhan untuk kita bertumbuh. Di dalam Injil keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebab tidak semua yang baik itu benar. Tidak semua yang baik itu benar. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah yang baik itu benar? Belum tentu. Tetapi yang benar pasti itu baik. Sekali lagi, belum tentu semua itu baik benar. Contoh dalam kehidupan kita. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Ada satu cerita begini. DP papa tidak suka ini orang ini datang di rumah. DP cerita begini. Kong, DP papa di rumah bawa cerita DP anak, DP kata, om itu datang. Apa dia bilang pada DP anak? Kalau om bertanya, papanya tidak ada. Itu baik, kedengarannya itu baik. Tetapi itu salah. Karena apa? Karena dia menanamkan benih dusta di dalam diri anaknya.
Tanpa kita sadari bahwa itulah kehidupan yang sering kita alami. Karena belum tentu semua itu baik, itu benar. Tetapi yang pasti, yang benar itu baik. Yang benar kan dia, apa salahnya dia datang ke begini. Sorry ya, kita ada waktu. Kan dia, itu benar. Sorry ya, kita ada waktu. Kita ada bercerita dengan TP anak. Daripada dia badusnya, bilang papanya ada. Padahal papa di dalam. Bagaimana untuk kita dapat mengetahui yang benar di sini? Ini yang akan membuat kita berbeda dari cara pikir kita, dari tindakan, dari keputusan. Kemurahannya Allah mengurniakan keselamatan dan panggilan untuk kita hidup di dalamnya. Kemurahan Tuhan Allah mengurniakan keselamatan dan panggilan untuk hidup di dalam Injil. Untuk hidup di dalam kebenaran. Untuk kita hidup. Di ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dari kemurahannya Allah mengurniakan pertumbuhan iman. Seringkali kita ini membela diri. Kita mempunyai iman begitu tinggi. Tetapi keyakinan kita belum sampai ke situ. Kita mau memaksakan diri untuk lebih tinggi. Tetapi keyakinan kita belum sampai ke situ. Apakah itu salah? Kita kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Sebab semua itu kembali kepada firman. Karena Tuhan mengetahui setiap kelebihan kekurangan kita. Karena itu diberitahukan. Tidak salah kita mempunyai iman begitu tinggi. Saya kalau jam meeting dengan staff di bawah, saya bilang begini sama mereka. Saya mempunyai iman sekarang. Sebenarnya itu kalau orang berduit itu bilang gini, kecil. Saya belajar bagaimana untuk mendapatkan Tuhan di dalam iman. Saya bilang tolong doakan. Apa yang menjadi kebutuhan sekarang di gedung ini? Yaitu lift. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Belum terlihat. Saya katakan kepada mereka,
lakukan bagian kita. Dan bagian Tuhan, Tuhan akan lakukan. Sudah sekian lama berdoa dan berdoa. Dan itu belum terlihat. Tetapi apakah iman saya sebagai pemimpin menjadi ragu? Ataupun malu? Itu hal yang kecil bagi Tuhan. Tetapi di sini saya belajar bagaimana untuk mengikuti jalannya Tuhan. Saya belajar untuk mengikuti caranya Tuhan. Untuk melihat Tuhan menyatakan kebesaran Tuhan. Saya bilang, untuk mendapat itu, kalau cara-cara dunia, menghemat. Itu langkah yang praktis, menghemat. Tetapi tujuan Tuhan, kepercayaan Tuhan, itu diabaikan. Dan apa yang saya dorong kepada staf, bahkan kepada pemimpin. Bagian kita, kabarkanlah Injil keselamatan. Dan bagian kita untuk terus menyampaikan Injil kabar baik kepada orang. Speaker ini kebutuhan kita. Untuk dekorasi ini kebutuhan kita supaya kita datang beribadah, memuji Tuhan. Kita mendengar suara bagus. Kita melihat tempat ini jadi indah. Kita akan membuat rasa nyaman untuk kita ada di sini. Kembali kepada firman Tuhan. Dari kemurahannya Allah mengurniakan pertumbuhan iman. Apakah kita tidak bertumbuh iman? Apakah iman tidak bertumbuh? Iman sedang bertumbuh. Kapan waktunya akan terlihat? Itu serahkan. Waktunya Tuhan yang terbaik. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu. Menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Tuhan telah mengurniakan iman kita kepada setiap kita. Dengan porsi yang berbeda. Kalau Tuhan yang memberikan karunia iman kepada kita dengan porsi yang berbeda. Janganlah kita saling mengiri. Karena Tuhan menghargai pertumbuhan. Tuhan bukan Allah yang kuncudu. Sifat atau karakternya Tuhan Allah yang suka memberi. Sifat Tuhan itu Allah yang suka memberi. Dia tidak pernah menahan kebaikan Tuhan diberikan kepada kita. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikiannya juga walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Dari kemurahan Tuhan,
Allah menjadikan kita sebagai anggota dari tubuhnya Kristus. Sebagai anggota dari tubuhnya Kristus. Kita boleh berbangga diri. Karena apa? Walaupun kelemahan kita, Tuhan tidak melihat itu. Tetapi Tuhan mengambil untuk masuk di dalam anggotanya. Dan di dalam tubuh ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada tubuh. Ini saling melengkapi. Karena setiap anggota mempunyai tugas masing-masing. Pada saat anggota itu disatukan, kita akan lihat, oh ternyata Ibu Lenda lebih, ini contoh ya. Oh Ibu Lenda biasanya di dalam kehidupan orang untuk masuk dari rasa tidak layak. Pada saat kita berkumpul dan kita akan melihat, oh ternyata Ibu Lena masih dibawa lebih berobok lebih kehidupan daripada kita. Sehingga membuat kita akan aman. Kita akan aman karena Tuhan telah mempersatukan dari setiap anggota itu mempunyai tugas masing-masing. Dan di dalam tubuh itu akan bersatu di dalam tugas dan saling melengkapi. Allah menjadikan kita sebagai anggota dari tubuhnya Kristus. Kenapa? Karena setiap kita mempunyai karunia yang berbeda. Setiap kita mempunyai kelebihan dari yang lain. Apabila kelebihan itu disatukan, maka akan terwujud satu kekuatan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Dari kemurahannya, Allah memberikan kepada kita berbagai karunia untuk diwujudkan dalam pelayanan sesama tubuh Kristus. Untuk diwujudkan dalam pelayanan sesama tubuh Kristus. Kita perlu syukuri.
Pak kuat, Tuhan yang memilih kita untuk masuk di dalam bagian untuk melengkapi tubuh daripada Kristus. Kita perlu bersyukur bahwa Tuhan yang memilih kita untuk kita masuk di dalam pelayanan. Tidak ada seorang pun terlalu jauh dari kasih karunia. Tidak ada orang terlalu jauh di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab setiap kita mendapatkan kesempatan. Setiap kita diberikan keputusan. Apakah kita mau menerima kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Karena semua itu kembali kepada pribadi kita. Tidak ada seorang pun merasa tidak layak untuk kita masuk di dalam pelayanan Tuhan. Kebenarannya Tuhan sudah mati bagi kita. Kebenarannya oleh kemurahan Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kelayakan. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan kepada setiap kita kesempatan. Tinggal bagaimana kita. Apa kita mau merespon setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemurahan Allah. Dia telah mati bagi kita. Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib. Di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, Dia telah mati untuk itu. Dan Kristus sudah menyelesaikan setiap kelemahan kita. Dia sudah mengerjakan. Dia telah memberikan kita kekuatan. Dia telah memberikan kemampuan untuk kita dapat hidup menurut kehendaknya Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Dan itulah hadiah yang terbesar yang perlu kita syukuri oleh kasih karunia Tuhan. Dia rela mati bagi kita. Kristus rela mati bagi kita karena Dia melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang istimewa. Dan biarlah keistimewa yang ada dalam diri kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan perjamuan. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini.
Terima kasih untuk setiap kesempatan, setiap kepercayaan. Engkau memberikan kami anugerah Engkau untuk kami dapat memahami akan kemurahan Tuhan. Aku berdoa Tuhan di saat ini. Engkau melihat hati kami. Seperti Daud berkata, Tuhan, tidak ada tersembunyi di hadapan Engkau, Tuhan. Engkau mengenal hatiku, jalan-jalan pikiranku, Tuhan. Engkau mengenal semuanya itu. Di pagi ini, Tuhan, aku berdoa, Engkau mencerahkan, bahkan Engkau meluruskan setiap pikiran kami, sehingga pikiran kami selaras dengan pikiran Engkau, Tuhan. Apa yang Engkau sudah kerjakan di atas kayu salib, Tuhan, itu menjadi satu hal membuat kami mengerti bahwa kami ini istimewa bagi Engkau. Tuhan, kami mengingat kebaikan Engkau. Dan kami bersyukur semua itu, Tuhan. Dan lewat perjamuan di saat ini, Tuhan, aku berdoa, Tuhan, Tuhan, pikiran kami Engkau ubahkan, diubahkan oleh firman-Mu. Kita menyembah Tuhan. Persembahanku Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus.
terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesusku. Angkatlah anggurmu. Tuhan, Engkau mengenal kami. Tidak ada satupun tersembunyi di hadapan Engkau. Engkau melihat apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau berikan dan Engkau kerjakan, Tuhan. Mungkin engkau dalam kelemahan tubuh. Mungkin engkau dalam kebimbangan. Mungkin ada pikiran-pikiran yang selalu mengganggu dalam pikiranmu. Kebenaran Tuhan bahwa semuanya sudah selesai. Tuhan sudah mengerjakan di atas kayu salib. Engkau yang lemah dikuatkan. Engkau yang sakit disembuhkan. Pikiranmu ditenangkan oleh Tuhan. Sebelum engkau minum anggur ini, berdoalah dan minta kepada Tuhan. Saya percaya lewat anggur yang kita minum ini, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan atas hidupmu. Percayalah itu. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tuhan telah berikan itu. Minumlah di dalam nama Yesus. Makanlah rotimu. Di saat ini Tuhan, lewat perjamuan yang kami buat, hamba percaya sesuatu yang baik Engkau sedang kerjakan atas setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kapan waktunya Engkau akan berikan Tuhan, semua hamba serahkan kepada Engkau. Tetapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan itu segera
Dan kami akan menerima itu Tuhan. Mujizat terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan mendapatkan apa yang mereka inginkan Tuhan. Pikiran kami dipulihkan. Pikiran kami tunduk di dalam pikiran Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menerima itu. Dengan segala pujian syukur kepada Engkau. Sebab Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menjaga melindungi engkau. Tuhan memelihara engkau. Dan Tuhan memberikan apa yang engkau inginkan. Di dalam nama Yesus, terimalah itu. Kami pulang dengan sukacita, damai sejahtera menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.